Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Sobat Pintar, setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini ya. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Itulah yang dinamakan rantai makanan ya. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton merupakan sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen pertama. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil sebagai konsumen kedua. Selanjutnya, ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan-ikan sedang sebagai konsumen ketiga. Kemudian, ikan-ikan sedang akan dimakan oleh ikan-ikan besar sebagai konsumen keempat. Selanjutnya, ikan-ikan besar akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer yang akan menyuburkan fitoplankton, sehingga fitoplankton akan berkembang menjadi banyak. Nah, Sobat Pintar, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, Sobat Pintar, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sobat Pintar, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini ya. Keterangan tentang rantai makanan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar.
Selanjutnya, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh, konsumen tingkat 1 adalah tikus. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Berikutnya, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Kemudian, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Itulah penjelasan tentang suatu proses pada rantai makanan. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.